Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita tua yang bekerja sebagai petugas kebersihan berpikir bahwa akunnya hampir kosong dan menemukan lebih dari 5 miliar di tabungannya. Dikutip dari erabaru.net, seorang wanita tua yang terpaksa bekerja sebagai pembersih setelah usia pensiun terkejut menemukan sejumlah besar uang di rekening banknya. Apa yang lebih menakutkan daripada menjadi tua sendirian dan tidak punya uang? Lucy Martin berusia 67 tahun dan telah bekerja keras sepanjang hidupnya sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan besar. Namun sesaat sebelum pensiun, dia dan rekan-rekannya mengetahui bahwa uang dari dana pensiun perusahaan telah hilang. Momo usia tua yang sengsara mengancam. Impian pensiun yang nyaman telah usai. Lucy dipaksa pensiun oleh pembubaran perusahaan hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-65. Dia harus mendapatkan pekerjaan, apapun itu. Dan pada usianya yang dia temukan hanyalah pekerjaan kebersihan di perguruan tinggi setempat. Untungnya Lucy bukan tipe wanita yang menangisi atau mengeluh tentang ketidakadilan hidup. Jadi dia berhasil melewatinya. Dia sangat bangga dalam melakukan pekerjaannya dan melakukannya dengan baik. Selama hampir 3 tahun, Lucy bekerja sebagai pembersih di asrama perguruan tinggi. Dia telah menjadi semacam nenek kampus tidak resmi. Siswa tahu bahwa jika mereka memiliki masalah dan membutuhkan bau untuk menangis, Lucy ada di sana. Ketika dia menyadari bahwa seorang siswa baru mengalami kesulitan menyesuaikan diri, Lucy melakukan semua yang dia bisa untuk membuat mereka nyaman. Selama satu musim dingin yang sangat menyedihkan, beberapa siswa di asrama terkena flu yang sangat mengerikan yang membuat putaran dan terbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Lucy muncul sepulang sekolah dengan termos sup ayam panas dan mengurus semuanya. Dia memberi mereka teh panas dan roti panggang, membawakan mereka jus jeruk dan pada dasarnya bertindak sebagai ibu. Bagi banyak siswa, beberapa di antaranya berada jauh dari rumah untuk pertama kalinya. Lucy adalah anugerah. Senyumnya yang tulus dan omongan keibuannya membawa mereka keluar dari keterasingan mereka dan menenangkan mereka yang cemas. "Hai Nenek Lucy," panggil Matthew First, salah satu siswa yang baru saja sembuh. "Sup ayammu adalah ramuan ajaib. Anak-anakmu sangat beruntung." Yang mengejutkan Matthew, mata Lucy dipenuhi air mata dan senyum cerahnya memudar. "Oh, saya hanya punya satu anak perempuan dan dia tinggal 3.000 kilometer jauhnya." "Hai," kata Matthew, bingung dan khawatir. "Ini hampir Natal, jadi kamu akan segera bersamanya, bukan?" Tapi Lucy tampaknya tidak merasa nyaman dengan ucapan Matthew. Dia meletakkan tangannya di mulutnya dan berlari keluar dari asrama. Ketika dia kembali 1 jam kemudian, matanya merah dan bengkak. Terlihat jelas bahwa dia habis menangis. "Maafkan aku, Nenek Lucy," kata Matthew. "Tolong beritahu aku apa yang salah. Kamu selalu ada untukku. Ingat ketika saya ingin mengubah arah dan takut memberitahu ayah saya? Biarkan aku menjadi temanmu seperti dirimu bagiku." Lucy duduk di samping tempat tidur Matthew dan menangis. "Maafkan aku," katanya setelah dia sedikit tenang. "Kamu tahu, aku belum melihat putriku selama lebih dari 3 tahun. Saya tidak mampu membayar perjalanan dan dia juga tidak mampu membayar saya.
Dia punya 2 bayi dan suaminya menganggur, jelas Lucy. Dia membutuhkan bantuan dan aku tidak bisa memberikannya padanya. Mateo memegang tangan Lucy saat dia menjelaskan bagaimana dia kehilangan semua tabungan hidupnya dan dana pensiunnya karena penipuan dan mengapa dia masih harus bekerja keras di usianya. Mateo berkata, "Hei, ingat apa yang Anda katakan kepada saya ketika saya berada di tanah. Hidup selalu mengejutkan Anda dan setiap kesulitan membawa kekuatan baru. Saya percaya sekarang giliran Anda." Lucy berjalan keluar dari kamar Mateo dengan perasaan yang aneh. Tetapi ketika dia meninggalkan asrama, dia melihat seorang siswa kelas 2 duduk di tangga sambil menangis. Sebuah amplop kusut di tangannya. "Liz," kata Lucy, langsung melupakan kesedihannya sendiri. "Ada apa sayang?" "Oh, Nenek Lucy, Isa Liz. Saya harus berhenti kuliah. Beasiswa saya hanya menutupi 3/4 dari pengeluaran saya dan bank menolak untuk memperpanjang pinjaman mahasiswa saya. Orang tua saya sedang mengalami masa-masa sulit, jadi mereka juga tidak dapat membantu saya." "Astaga," kata Lucy, duduk di sebelah Liz dan melingkarkan lengannya di bahunya. "Dan kamu melakukannya dengan sangat baik. Kapan kamu membutuhkan uang itu?" "Tidak sampai September," kata Liz. "Tapi saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya akan mendapatkan 15.000 euro, sekitar 234 juta rupiah. "Ya," kata Lucy tegas. "Berhentilah menangis, Lizzie, gadisku. Bergembiralah. Sesuatu akan berjalan dengan sendirinya. Seperti yang selalu kukatakan, hidup punya cara untuk mengejutkan kita." Lucy benar karena saat itu Matthew Frost sedang sibuk dengan komputernya. Dia punya ide cemerlang dan dia yakin teman-teman sekelasnya akan senang membantu mewujudkan keajaiban. 2 bulan kemudian ketika Lucy pergi ke ATM untuk menarik gajinya, dia mengalami kejutan dalam hidupnya. Saldo akunnya adalah 364.563, sekitar 5,7 miliar rupiah. Lucy tak berkedip, itu tidak mungkin benar. Dia berjalan ke bank dan meminta teller untuk memberikan laporan bank kepadanya. Itu dia, 364.563 euro. "Itu kesalahan," kata Lucy kepada kasir. "Kamu melakukan kesalahan, itu bukan uangku." "Nyonya Martin, uang itu disetorkan ke rekening Anda 3 hari yang lalu oleh Tuan Matthew Frost," kata teller. Dengan penuh semangat, Lucy mengucapkan terima kasih kepada wanita itu dan berlari keluar. Dia pergi ke asrama tetapi Matthew ada di kelas, jadi dia menunggunya. Itu dia dengan lengannya di sekitar seorang gadis cantik. "Matthew," seru Lucy. "Apa yang terjadi di sini?" Matthew berjalan ke arah Lucy dengan seringai lebar. "Saya melihat Anda berada di bank." Tapi Lucy tergagap. "Dari mana kamu mendapatkan semua uang itu?" Matthew mengedipkan mata. "Itu ajaib," katanya. "Kami membuat halaman GoFundMe dan setiap siswa di sekolah ini dan orang tua mereka ingin menunjukkan cinta mereka kepada Anda. Cinta senilai 363.000 euro. Anda dapat mengunjungi putri Anda, Lucy. Anda dapat membantunya. Anda dapat pindah untuk tinggal bersamanya." Lucy meneteskan air mata. "Kalian anak-anak gila," teriaknya. "Kalian gila, gila." Tetapi bahkan saat dia berterima kasih kepada Matthew, pikiran Lucy bekerja lembur. Mungkin saja rezeki nomplok ajaib yang luar biasa ini dapat membantu orang lain. Keesokan harinya Lucy mengetuk pintu kamar Liz dan menyerahkan cek senilai 20.000 euro. "Ini adalah bagianmu dari keajaibanku," kata Lucy padanya. "Karena ketika hidup mengejutkanmu, kamu harus mengembalikan sebagian dari cinta itu." Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan putus asa karena hidup mungkin akan mengejutkan Anda.
Lucy kagum ketika murid-murid mengumpulkan uang untuk membantunya pensiun dan bersama putrinya. Keajaiban harus dibagikan. Keajaiban sedikit mirip dengan es krim coklat. Selalu lebih baik jika dibagikan, seperti yang dilakukan Lucy dengan Liz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.